Jadi luar biasa cara Tuhan itu. Dan waktu itu, waktu saya dalam keadaan beberapa hari kami yang makan Indomie itu, memang seperti saya lihat di dinding, seperti ada tulisan, cara Tuhan itu dahsyat banget. Yeremia 17 ayat 7. Saya buka, saya cari Yeremia, saya baca. Itu luar biasa kali Pak. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang di tepi aliran air. Saya baca kalau ayat 5-nya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya. Itu terkutuk. Untung Pak saya, waktu pun saya belum tahu sekali siapa Yesus. Tetapi pada waktu itu, sekalipun kami nggak makan, kami nggak pernah punya pikiran mau ngutang, kami nggak pernah punya pikiran mau menjadi pengemis, minta-minta, tidak. Kuat Pak untuk menghadapi apapun. Karena firman ini membuat kuat buat saya. Kalaupun saya diancam, sampai saya sekarang nggak diakui keluarga, Pak. Maka di HP pun nggak diterima. Saya itu lebih daripada kafir. Karena kalau kafir itu sudah memang sudah lebih di atasnya kafir. Karena kalau murtadin itu pasti kafir. Itu saya di kerak-keraknya neraka nanti. Bukan lagi di neraka, tapi di kerak-keraknya neraka jahanam itu. Itu yang dikatakan mereka. Karena adik saya pun haji, ya pengajian-pengajian, mereka itu termasuk pemuka begitu. Jadi makanya kalau sekarang Pak, apapun saya tahu kekuatan yang diberikan Tuhan itu. Dan kalau kita ada menghadapi segala sesuatu, saya hanya panggil nama Yesus. Dan kenapa saya kenal Bapak? Saya Pak menyembah Tuhan Yesus bukan hanya saya nggak mau pindah agama. Karena Yesus saya baca dari Kejadian sampai Wahyu tidak membawa agama. Kenapa saya bilang saya nggak perlu pindah agama? KTP saya Muslim. Karena tadi yang saya ceritakan tadi, Namboru itu bukannya dia mendengarkan cerita saya, malahan dia orang Kristen yang mengatakan, "Saulah kau giku, murtadlah kau." Loh, kalau kekristenan kita, kekristenan yang seperti itu, bagaimana? Kita cuma Kristen beragama. Yesus tidak membawa agama. Tetapi Yesus yang kita sembah, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang membawa keselamatan. Jelas. Nggak ada insya Allah, tidak ada mudah-mudahan di sana. Nggak ada, bukan ada karena kebaikan kita. Karena di Yohanes 3 ayat 16 pun dikatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi apa yang di benak saya dulu Pak, yang saya pertanyakan, kok Tuhannya orang Kristen itu beranak? Tetapi sesudah saya baca firman, dan saya pergi ke gereja, dijabarkan, saya mengerti dan saya nonton film Yesus itu. Di situ saya diberikan pengertian. Makanya, kalaupun hari ini kita menjadi orang percaya kepada Yesus, jangan hanya menjadi orang Kristen beragama. Karena apa? Saya banyak temui juga orang-orang Kristen cuma Kristen beragama. Waktu saya pernah nanya, kok Tuhannya kamu beranak sih? Mereka nggak bisa jawab. Tetapi hari ini, kalau orang bertanya kepada saya bisa jawab. Tuhan orang Kristen itu bukan beranak. Tetapi Tuhan orang Kristen itu memang diperanakkan oleh Maria. Di Al-Quran pun tertulis bahwa malaikat Jibril itu mendatangi Siti Maryam. Hai Maryam, engkau akan mengandung
Dan Maryam itu kan menjawab, bagaimana aku bisa mengandung? Aku kan wanita suci. Engkau bukan mengandung dari buah manusia, tetapi engkau mengandung dari buah Roh Kudus. Ada. Waktu saya tonton film dan saya baca firman-Nya dan saya mendengarkan firman, baru saya ngerti bahwa Maria itu, Siti Maryam itu hanya dipakai untuk melahirkan Yesus. Itulah Isa Rohullah Kalimatullah di kandang domba. Kenapa Yesus itu harus menjadi manusia? Baru saya mengerti. Karena dia mau menyelamatkan manusia. Karena sesungguhnya manusia ini, kita yang diciptakan ini, sesungguhnya harus menjadi pemuji penyembahnya. Seharusnya. Oleh sebab itu, saya melihat orang Kristen yang tadi itu, saya berjanji, kalau saya menjadi orang percaya kepada Yesus, atau saya menjadi orang percaya, saya tidak mau seperti itu. Karena apa? Saya harus memberitakan Injil kebenaran ini. Karena apa? Apa yang seperti saya rasakan. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang mati. Itu sebabnya setiap kebenaran yang keluar dari mulutnya itu akan terlaksana. Firman Tuhan dengan jelas berkata tidak ada satu iota pun dari segala hukum Tuhan itu akan berlaku. Itu sebabnya saudara-saudara, Allah mau kita melakukan dengan teliti segala kebenaran firman-Nya. Jangan selalu membantah, ya, atau bahkan tidak boleh membantah setiap kebenaran firman-Nya, karena kebenaran itu akan menghidupkan kita. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, terima kasih saudara terus mendukung pelayanan kami di channel ini. Terima kasih saudara juga sudah membagi-bagikannya kepada sekalian banyak orang. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan lupa untuk selalu terhubung dengan kami dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Baik, kali ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa. Bagaimana seseorang yang dilawat dan dicama Tuhan, sekalipun orang itu melihat bagaimana ibu dan ayahnya saling membunuh, ya, tetapi saudara-saudara, ia kemudian menemukan Yesus di dalam kedamaian, di dalam ajaran-ajaran yang benar. Tidak ada ajaran lain yang lebih benar daripada ajaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Saudara dapat berkeliling kemana-kemana dan akan dapat saudara menemukan dan memutuskan bahwa sungguhnya hanya ajaran di dalam Yesuslah yang memberikan dan membawa kita kepada kedamaian dan ketenangan. Puji Tuhan, saudara-saudara, mari kita ikuti sama-sama tayangan berikut ini. Doa kami saudara diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Selamat malam Bapak, selamat malam saudaraku. Saya Ibu Kiki, saya terlahir di Rantau Prapat, ya, di Kota Medan, tapi di kabupatennya. Dan saya punya anak 3, 1 laki-laki, 2 perempuan. Yang paling besar namanya Riki Saputra, nomor 2 Suci Ramadhani, yang nomor 3 Isti Ramadini. Kebetulan memang saya dulu agama seberang. Tapi kenapa saya sekarang bisa percaya Yesus? Karena pada saat itu saya pernah berputus asa. Ya, saya mau ambil jalan pintas untuk bunuh diri. Jadi pada waktu itu saya mau minum racun baygon yang untuk
obat nyamuk itu, jadi masih diisi 1 kali disemprotan, ada 3/4 lagi itu yang mau saya minum. Karena apa? Karena saya merasakan kegelisahan yang nggak ada putus-putusnya. Waktu saya kecil, saya ingat sekali itu tanggal 24 April tahun 1971. Di situ ada kejadian yang sangat luar biasa. Orang tua saya mati dibunuh oleh bapak saya sendiri, suaminya. Karena apa? Istri bapak saya itu banyak, ya. Mama saya istri paling tua, ada lagi nomor 2 punya anak 1, ada lagi nomor 3 punya anak 1, dan ini yang paling muda ini nomor 4. Dijadikan satu rumah. Jadi pada waktu itu kebetulan kami tidak tinggal bersama bapak dan mama. Kami tinggal di rumah nenek karena untuk sekolah itu jauh. Jadi kami dari kecil kalau sudah mulai sekolah kita tinggalnya ke nenek. Tapi karena waktu itu 24 April itu saya ingat itu kuartal pertama itu sehabis ujian pasti ada libur. Jadi libur pada waktu itu biasanya 1 bulan lebih kalau dulu tahun-tahun 70-an itu. Jadi pada waktu itu masa kejadian itulah. Tetapi sebelum terjadi pembunuhan itu pun, saya selalu lihat kalau mama saya itu setiap hari dipukuli oleh bapak saya sendiri. Dan yang paling saya luar biasa sedih, sesudah saya dewasa, saya berumah tangga. Loh, kalau begitu dulu orang tua saya itu, mama saya itu sakit sekali. Karena apa? Mama yang paling muda itu yang tidur di kamar mama saya, malah mama saya di ruangan tamu. Bahkan dibikin satu rumah sampai 1 kali waktu mati terbunuh. Dan jeritan itu saya dengar, tolong. Tapi langsung hilang suara itu. Terus kami cari suara itu di mana. Karena waktu sebelum terjadi pembunuhan itu, kami disuruh bapak pergi dulu. Karena waktu itu kita satu keluarga ini ada 6 orang dari mama yang paling tua. Jadi saya punya abang, kakak, saya nomor 3, adik saya 3 lagi di bawah saya. Tapi karena abang saya sudah mulai dewasa, dia lihat selalu ada kecekcokan itu, dia lebih bagus di luar-luar di rumah teman-temannya begitu. Nah, jadi waktu saat pembunuhan itu kami hanya tinggal berempat, ya, berlima. Kakak saya, adik saya 3 di bawah saya, disuruh pergi melihat orang yang kerja. Karena kebetulan papa saya dulu punya perkebunan karet luas. Karena mungkin banyak uang ya banyak istri begitu. Jadi loh, kok begitu kami disuruh pergi, kami pergi, nggak lama dengar jeritan itu. Rupanya sesudah itu saya baru mulai ingat-ingat. Kenapa mama saya dibunuh pada hari itu? Karena pada waktu itu mungkin mama saya nggak tahan, karena dibikin satu rumah dan hari-hari dipukuli, mungkin dia ada tuntutan untuk bercerai. Dan pergilah ke pengadilan. Jadi tanggal 24 April 1971 itu, hari Sabtu, saya ingat sekali, itu jam 10 pagi, karena sebenarnya mau berangkat ke kantor pengadilan. Dan di kantor pengadilan itu mungkin ada sudah, di dalam persidangan itu, mama saya itu menang. Karena apa? Harta dibagi 2 dan anak bagi 2. Kami ini 6. Yang kecil yang di bawah saya itu di bawah asuhan mama saya. Itu yang saya mulai dengar-dengar dari telinga saya pada waktu itu. Tetapi karena sudah mungkin bapak saya ini dengar kalau mama nanti saya bakal menang, memang bapak saya selalu berkata begini, kau harus mati di tanganku. Kau nggak bisa main-main, kau harus mati di tanganku. Itu selalu saya dengar itu. Begitu. Jadi waktu sudah kejadian itu Pak, akhirnya yang paling sedihnya lagi, waktu itu dituduh mama saya itu bunuh diri. Sesudah dipukul mereka, dicekek lehernya, disiram pakai racun lalang, namanya andrin atau apa zaman dulu di botol. Jadi pada waktu itu ada pekerja buruh, mungkin ngadu ke polisi karena dengar suara itu, mungkin mereka ngintip gitu. Ada ngadu ke polisi, waktu mama tiri saya dan bapak saya ini mau membuang jejak, tahu-tahu sudah kedatangan 2 orang polisi pada waktu itu. Jadi dicari, kenapa ini kok ada baju di sini bau racun? Akhirnya dibawa baju itu dan mama saya divisum di rumah sakit. Waktu itu sudah tengah hari, akhirnya malam baru sampai. Ketahuanlah waktu di rumah sakit itu bahwa mama saya bukan bunuh diri,
tapi mati dibunuh dan disiram racun. Terus pada waktu itu karena orang Muslim, Pak, jadi malam minggu pada waktu itu, akhirnya minggunya harus dikebumikan. Terus sudah siap dikebumikan, bapak saya dibawa polisi ke kantor polisi. Jadi berapa hari kemudian kami ikut nenek, ya kan, kami tinggal sama nenek. Terus berapa hari kemudian saya diajak mama tiri ini ke penjara. Waktu di penjara itu bapak saya sempat ngomong begini, mari dulu anakku, dia bilang, jangan bilang sama polisi sana kalau mama bapak bunuh ya. Bilang sama polisi nanti kalau ditanyai, mana tahu nanti kau ditanya, bilang aja mama muntah darah, bilang ya. Di situ saya menangis sekali. Karena apa? Saya kehilangan mama dan bapak saya di penjara. Dan pada waktu itu ya namanya mungkin hukum hanya di tingkat kabupaten ya, tentunya Kapolres. Sepertinya kayaknya bapak saya ini sudah membunuh, tapi kok nggak lama dia bisa keluar gitu. Tetapi lama-kelamaan saya merasakan harta bapak itu habis. Mungkin untuk menyogok-nyogok itulah. Akhirnya kami jatuh susah gitu. Jadi kami dibawa pindah Pak ke kota. Karena kebetulan kami tinggalnya kan di Rantau Prapat itu kabupaten. Tapi kami tinggal di kecamatan. Jadi kecamatan Sigambal itu ke Rantau Prapat kota itu, kalau bagi anak-anak dulu sudah rasa jauh gitu loh. Jadi kami dibawa pindah. Semakin hati itu hancur. Karena apa? Yang biasanya saya harus lihat-lihat kuburan mama saya, jadinya jauh. Terus semakin lama saya rasakan lah, apa ya, kekurangan kasih sayang. Ibu tiri pun bahasanya sudah semakin kasar dan makanan-makanan main simpan. Saya nggak pernah lagi minum teh manis pagi. Waktu hidup mama saya itu susu, makan makanan nggak kurang-kurang. Dan pagi sarapan nggak dikasih. Pergi sekolah begitu aja. Dan nanti pulang sekolah makanan itu nggak ada lauk pauknya. Terus nanti makan sore cepat, besok pagi nggak ada lagi sarapan. Itu saya nggak tahu lagi rasanya gimana. Makanya saya sering sembunyi-sembunyi untuk nangis. Asal ketahuan mama tiri saya ini saya nangis. Dia bahasa kebun binatang sama saya. Nggak ada masalah, nggak ada hujan, nggak ada apa, nangis. Dasar. Terus bahasa binatang. Saya makin tertekan. Dan yang paling luar biasanya Pak, saya nggak dapatkan juga kasih sayang dari bapak saya. Seperti hukum dunia katakan, kalau mama udah mama tiri, bapak pun jadi bapak tiri. Saya pernah sakit Pak, mungkin karena saya kelaparan atau apa, saya gemetar. Saya nggak bisa sekolah, saya bilang saya sakit. Terus saya kepingin kali, tangan bapak saya itu kepingin kali. Dia apa ya, tangannya itu mengelus kepala saya gini. Itu pun nggak saya dapatkan. Malah saya dengan gemetar naik ke tempat tidur, cuma dia lihat dari pintu. Waktu dia lihat saya cuma bilang gini, Pak, saya kepingin kali bubur kacang hijau. Tapi nggak dia jawab dan nggak apa, dan bubur kacang hijau itu pun nggak saya dapatkan, Pak. Jadi waktu itu tahun 72 sampai tahun 72 saya sering sekali apa ya, menyendiri. Kadang-kadang saya masuk hutan. Waktu saya masuk hutan gitu, saya mandang ke langit. Karena kalau di iman percaya saya, Pak, kalau belum kiamat dunia, kalau orang tua saya meninggal, itu belum masuk neraka, belum masuk surga. Ada satu alam namanya alam barzah. Terus saya selalu mandang ke langit gini, Mak, lihatlah aku ini anakmu. Apakah kau bisa meluarkan wajahmu? Di mana sih tempatnya alam barzah itu? Tapi itu nggak kunjung saya dapatkan, Pak. Jadi saya pernah ingat, tahun 72 itu bulan Desember, di Rantau Prapat itu di pinggir-pinggir itu ada gereja. Gereja HKBP pada waktu itu. Jadi saya lihat ada anak-anak kecil itu yang namanya liturgi.
Dulu saya nggak ngerti mengatakan liturgi atau apa, karena kami dibatasi, Pak. Karena kami ini muslimnya memang benar-benar muslim yang nggak boleh berteman sama orang kafir. Itu sudah memang dari pengajaran waktu saya mulai ngaji. Nggak boleh. Dan di kampung kami itu, Pak, di tempat kelahiran saya itu, tidak ada satupun orang Kristen. Nggak ada. Jadi, ya, saya tahu ini, tapi saya gini, waktu saya lihat orang itu, apa ya, orang tuanya nganter-nganter anaknya untuk ngumpul di gereja itu, saya cuma berpikir gini, enak kali ya anak itu, mama ada yang diantar bapaknya, ada yang diantar kakaknya, ada yang diantar mama papanya. Ih, sayangnya enaknya mereka ya hidup. Tetapi kenapa ya aku kok sudah cepat kali kehilangan mama. Di rumah ada mama tiri yang bahasanya kasar-kasar. Saya merasa rumah itu kayak neraka. Akhirnya saya sampai jam 5 lewat itu saya lihat orang itu nyanyi-nyanyi begitu. Saya melihat ada satu bintang dari langit turun di tengah-tengah anak-anak itu. Tapi anak-anak itu kok nggak melihat gitu. Cuman saya lihat bintang itu besar banget, nggak sampai ke tanah, langsung naik lagi ke salib gereja itu menghilang. Terus saya ceritakan sama guru ngaji saya, Nek, tadi saya ada lihat satu bintang besar sekali di gerejanya orang Kristen itu. Jadi kamu lihat-lihat itu, kamu pegang itu pagar gereja, kalau kamu pegang harus kamu sama itu tangan. Dia bilang, enggak, saya hanya dari jauh. Tapi saya lihat ada bintang cantik sekali. Terus masuk ke salibnya orang itu menghilang. Saya bilang, jangan lihat-lihat lagi itu jin kafir. Seperti itu. Jadi semenjak itu, Pak, kalau saya pernah mimpi pun, saya nggak berani ngomong lagi. Karena apa? Saya semakin seperti makin tertindas. Bahkan saya pernah bermimpi pada waktu itu, karena apa? Saya seringkali menyendiri gitu. Kalau malam pun saya tidur, saya tutupi muka saya nangis sambil tutup mata, tapi saya nangis gitu. Terus satu kali lagi saya pernah juga bermimpi. Saya bermimpi, saya meninggal tapi saya sudah tua. Terus mayat saya kok nggak dipocong. Tangan saya ini dikuteki kanan kiri, saya di make upin, tapi kok pakai kebaya merah dengan kain suji yang mahal itu. Terus kok saya dipeti. Loh, itu kan mayatku, itu aku. Tapi aku kok udah tua. Langsung mayat saya itu ditutup. Waktu ditutup, saya masih lihat itu ada salibnya di peti itu. Terus waktu saya diangkat, saya tiba-tiba sudah terasa di dalam peti itu gitu. Terus saya terasa peti saya itu dimasukkan ke dalam tanah, terus digeruduk tanah. Terus saya nggak dengar lagi suara, masih saya dengar suara selop keteplak yang nganter saya. Saya nggak dengar lagi. Tiba-tiba saya bukan di dalam peti itu, tetapi di satu alam yang enaknya luar biasa, teduh, dan itu bergelimang-gelimang kayak turun emas begitu. Terus saya berpikir, wih enaknya di sini, aduh enaknya, aduh saya di sini aja lah, saya nggak mau pulang, enak kali. Jadi selama tidur satu malaman itu, Pak, saya seperti di alam itu. Terus saya bilang saya nggak mau pulang lagi, tetapi sudah dekat pagi ada suara, kau pulang dulu. Nah, satu kali waktu kau datang. Dan satu kali waktu kau akan kupakai. Kau akan menceritakan ada suatu tempat yang terang yang luar biasa. Supaya orang tidak binasa. Terus saya pendam mimpi itu. Tapi waktu saya berdua duduk sama kakak saya mau coba ceritakan itu. Belum selesai cerita itu saya ceritakan, kakak saya udah menindas. Dia bilang, mampus lah kau nanti. Jadi orang kafir lah kau. Terus saya diam. Akhirnya Pak, kalau apapun saya mimpi tentang itu, saya gak berani ngomong ke orang. Saya hanya pendam aja. Makanya dari situ, kalau saya sekolah, kalau beragama gitu ya, guru agama saya kan selalu memberitahu, nanti kalau kita harus banyak amal ibadah, harus banyak bersedekah. Jadi bagaimana saya bisa bersedekah, uang jajan aja nggak dikasih. Tapi saya bercita-cita, nanti kalau saya besar, kalau saya kawin, kalau saya kaya, nanti saya harus rajin bersedekah, supaya saya masuk surga. Karena kalau nggak rajin sedekah, ngaji, sholat, itu nggak cukup. Harus infak sedekah.
Kalau enggak nanti enggak bisa masuk surga. Karena masuk surga itu kita melalui di bawah ini api menyala-nyala dan ada jembatan. Jembatannya itu seperti satu rambut dibelah 7. Jadi waktu guru saya mengatakan seperti itu, saya diam-diam saya cabut rambut saya. Jadi saya lihat-lihat rambut saya ini rambut satu aja nggak kelihatan ya. Bagaimana ini kalau dibelah 7? Itu saya jadi merenung-renung begitu. Kalau saya mau nanya sama guru ngaji, saya dimarahin, apalagi sama guru agama gitu. Apalagi kalau sama keluarga saya. Jadi apa saja harus didengar, nggak boleh ditanya. Jadi bagaimana ya? Tapi kalau banyak pahalamu, kata guru ini, itu rambut yang dibelah 7 itu seperti jalan raya. Oh begitu. Dan nanti kalau kita di Padang Mahasar itu matahari itu sejengkal dari kepalamu, maka otak kita ini pun menggelegak seperti air mendidih itu. Jadi makanya kita ini orang-orang Muslim, orang-orang Islam dulu belum dikatakan Pak tahun 70-an itu. Kita menjadi orang Islam harus menyayangi binatang, sampai yang disayangi harus kucing. Terus nanti kalau malam Jumat itu bunuh cecak sebanyak-banyaknya. Karena waktu Muhammad itu perang dulu sembunyi ke gua yang menunjukkan itu cecak. Tapi kalau sama laba-laba jangan dimatikan. Karena laba-laba itu kan membuat sarang. Jadi waktu Muhammad itu sembunyi ada sarang itu, oh ini udah ada sarang lebah, ada sarang apa ini laba-laba. Berarti udah nggak ada orangnya ini di dalam, karena udah ada sarang laba-laba. Makanya kalau ada laba-laba jangan dibunuh, seperti itu. Diajari begitu. Kamu harus menyayangi kucing, karena apa? Waktu nanti kamu di Padang Mahasar, itu matahari sejengkal dari kepalamu, itu nanti kucing itu bisa memberi kamu minum. Jadi dengan polosnya saya anak-anak, tapi tangan kucing kan nggak seperti tangan kita. Bagaimana dia bisa memegang minuman, gelas, atau kalau tangan seperti ini memberikan kepada kita, bagaimana caranya gitu. Wah itu gurunya marah. Kita harus diam dengerin aja begitu. Jadi itu makanya banyak penjelasan-penjelasan itu yang sepertinya tidak masuk akal saya, tetapi itu harus saya dengar dan harus diiyakan dan harus dilakukan begitu. Itu yang membuat dari kecil mimpi saya dan pengajaran-pengajaran itu sudah sebenarnya itu berlawanan di dalam hati. Banyak pertanyaan saya, sampai saya kadang-kadang waktu ngaji Alif Batasa Jin Hakodal Jal, terus saya membaca mulai Fatihah ya kan, sampai ngaji, terus diajari sembahyang. Jadi kalau saya sholat itu Pak, umpamanya sholat Isya ini, usolli fardul Isya'i, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila, sampai seterusnya saya baca. Saya selalu bertanya, yang saya baca ini apa ya artinya? Terus Allah yang saya sembah itu kayak mana ya bentuknya? Itu saya kepingin kali. Karena apa ya? Alam ini ada, langit ini ada, kan pasti ada yang menciptakan gitu loh. Tapi itu kok nggak pernah tahu siapa yang menciptakan. Terus Allah itu kayak mana? Itu satu kerinduan sama saya Pak. Karena mimpi-mimpi itu tadi juga gitu. Terus dari pengajaran-pengajaran kok seperti ini. Kadang-kadang saya pikir loh, apa agama itu sebenarnya gimana ya gitu. Terus saya selalu bertanya-tanya, kadang dalam hati saya nggak berani nanya orang Pak. Karena kalau saya bertanya, karena lingkungan saya lingkungan Muslim, pertanyaan saya itu selalu buat ejekan bagi saya. Kau itu kok kayak orang bodoh, kau itu kok kayak orang ini. Gitu. Yang penting kau ngaji, kalau kau ngaji bolak-balik tamat, pahalamu banyak. Yang penting kau sembahyang, berbuat baik. Kalau ada uangmu infak sedekah, begitu. Jadi semua itu ya, oh iya ya cari pahala. Oh begitu, gitu. Jadi Pak, waktu itu saya sudah nggak tahan ikut Mama Tiri, saya lari ke kota Medan, Pak. Saya masih kecil, karena saya waktu itu sekolah pun hanya kelas 1 SMP. Saya tamat SD, tapi karena saya yang pergi tadi nggak sarapan, nggak pernah jajan. Kalau orang jajan saya liatin. Sebenarnya bukan orang tua saya nggak mampu kalau mau memberi, tapi itu tadi.
Kalau sudah mama tiri, ya bapak pun jadi bapak tiri gitu. Kok makanan kami pun kok, ya nanti bapak makan di atas meja, kami di bawah. Bapak makan dengan ikan, dengan udang, dengan ini. Kok dia nggak lihat kami anak-anaknya makan nggak pakai apa-apa gitu. Itu yang membuat saya nggak tahan, terus dengan bahasa-bahasa yang ini. Akhirnya dengan apa ya, saya kepingin merantau, kepingin makan kenyang gitu. Saya merantau ke Medan, Pak. Dengan uang pada waktu itu 75 perak, uang logam 50 dan 25 perak. Itu uang logam juga, itu saya ikat di baju saya pakai karet supaya gak jatuh. Dan saya bungkus pakaian saya waktu itu cuma 2 pakai koran. Saya pergi dengan nekat aja. Saya naik motor serasi pada waktu itu namanya. Kalau ada orang saya berdiri, kalau nggak ada orang saya duduk. Saya memang berpikir nanti kalau diminta kenaiknya ongkos saya udah ngomong langsung aja lah. Kalau saya ini lari, saya nggak tahan ikut mama tiri begitu. Akhirnya saya lari, saya tinggalkan adik-adik saya sampai saya ketemu itu Pak tahun 2007. Jadi sampai berumah tangga masing-masing lah pada waktu itu. Makanya apa ya? Nggak ada lagi rasa kerinduan dengan adik-adik begitu karena sudah membesarkan diri masing-masing begitu. Saya ada dengar-dengar kabar gitu aja. Kalau adikmu itu ada di Dumai, ada di Pekanbaru katanya begitu. Ada yang di ini. Jadi saya hidup itu waktu itu sampai di kota Medan lah begitu. Saya nggak berpikir saya mau di mana tinggal. Saya sampai jadi seperti orang jalanan gitu Pak. Ya jadi orang jalanan lah. Tapi lama-lama saya berpikir kenapa saya nggak minta kerjaan aja ya. Kalau ada warung-warung gitu, Bu, saya boleh cuci piring supaya saya bisa makan gitu. Ya gitu caranya Pak. Tapi akhirnya saya gini, udahlah. Saya cari aja lah induk semang, saya ikut orang aja lah gitu. Jadi saya ikut-ikut orang. Sampai saya mulai dewasa, saya kerja di toko-toko kain, nanti saya kos gitu-gitu. Sampai saya akhirnya sudah dewasa Pak, saya berumah tangga. Saya pada waktu itu begini, kalau nanti saya berumah tangga, saya nggak maulah sama orang yang punya marga. Saya kepengen kayak sukunya mama saya, karena saya punya marga Panggabean, Pak. Tapi walaupun marga saya itu Panggabean, kami dari keturunan Muslim. Kebetulan mama saya itu yang mati terbunuh itu suku Jawa. Yang membunuh mama saya itu sukunya Mandailing. Istri bapak saya yang nomor 2 pun Mandailing. Istri nomor 3-nya orang Jawa juga. Dan itu yang baik itu mama nomor 2 saya pernah ingat, saya pernah ingat wajahnya gitu. Dan ini tadilah saya ulang lagi, saya pergi ke Medan itu, saya berumah tangga dengan saya dapatkan memang orang Jawa, tetapi itu pun Pak yang nggak seperti saya inginkan. Nyatanya suami saya nggak bisa jadi imam dalam rumah. Toh juga dia dengan kesenangannya judi, kesenangannya di Gede Tua, begitu. Karena kalau di Medan ini Pak, biar orang Jawa pun, ya kalau yang nggak sembahyang itu senangnya di Gede Tua. Kalau saya dulu, saya suka mengerjakan segala sesuatu sembunyi. Saya berzikir pun Pak, berjam-jam itu saya nggak mau pamer-pamer ke orang. Saya masuk kamar, saya berzikir itu berjam-jam. Karena apa? Saya berdoa seperti ini. Kalau saya dulu hidup dari kecil sampai dewasa, saya nggak dapat kasih sayang, sampai saya bersuami pun kok kayaknya nggak ada diperhatikan, gitu. Udahlah, yang penting semuanya ini serahkan aja lah sama Allah.
Saya kalau berzikir itu Pak, itu berjam-jam itu, subhanallah ilaha illallah, subhanallah ilaha illallah, Allahu akbar, itu saya berjam-jam itu Pak, saya berzikir. Berpuasa itu enggak hanya Ramadan, Senin Kamis pun saya berpuasa, sampai saya ambil keputusan di depan rumah saya itu ada masjid. Saya tukang membersihkan masjid, nyapui masjid supaya masjid saya itu jangan kotor begitu. Jadi singkat waktu dengan kejadian-kejadian itu tahun 2002 saya di situ apa ya, semakin bergejolak ini Pak. Karena apa? Karena pada waktu itu kami nyewa pun bukan bisa nyewa satu rumah, enggak. Sampai garasi apa ya? Sampai garasi orang yang enggak dipakai bertahun-tahun Pak, itulah yang kami sewa. Untuk supaya murah begitu. Karena apa ya? Kehidupan kebutuhan rumah tangga itu di pundak saya. Jadi waktu itu saya memikirkan gini, kalau kehidupan saya begini terus, nanti gimana biaya anak-anak sekolah saya? Saya sama suami nggak pernah bisa diskusi, cuma apa ya, asal ngomong dikit sudah perang. Jadi bahasa-bahasa Sanskerta, sehingga anak-anak saya ini dulu melihat bapak mamanya itu seperti Tom and Jerry. Jadi kadang-kadang kalau mereka tidur nyenyak pun Pak, kami duel itu, mereka terbangun dengan rasa ketakutan begitu. Jadi saya latih anak-anak saya ini Pak, betul-betul menjadi apa ya, orang yang beriman lah, jangan seperti kami. Kami ini menjadi orang tua yang sudah gagal, nggak bisa menjadi figur orang tua, yang nggak bisa menjadi contoh, yang nggak bisa menjadi teladan, nggak bisa menjadi imam. Tapi anak saya suruh ngaji Pak. Sampai ya ngaji anak-anak saya, yang nomor 2 ini, ya puji Tuhan lah, ya apa ya, bisa tulis Arab, bisa memahami Al-Quran, bahkan sampai saya sekolahkan di Muhammadiyah, ya dia ngaji juara juga, begitu. Suami saya juga dulu katanya juara ngaji tingkat kecamatan juga, gitu. Ya, tapi itu, tahun 2001 semakin saya kayak penindasan semakin datang, karena apa? Saya berpikir untuk yang akan datang, ini anak saya sudah sekolah. Sudah SMP, nanti mau SMA, mau kuliah. Kalau kehidupan kami seperti ini, apa nanti, gimana nanti kehidupan saya gitu loh. Itu semakin berkecamuk. Terus saya sudah capek zikir, saya capek puasa-puasa, doa saya nggak dijawab. Saya sudah sampai ambil apa ya, mengerjakan masjid itu supaya ada pahala. Kalau saya mau berimpak sedekah, terus keadaan saya bagaimana? Hidup saya aja pun pas-pasan begitu. Jadi apa yang mau saya lakukan gitu loh. Saya diskusi sama pemuka agama yang rajin sembahyang gitu. Kalau kita sudah dibilang seperti tahu lah gitu. Saya pernah tukar pikiran dan saya pernah juga tanya sama guru agama. Kalau tentang nasib, jadi diajarkan sama kita begini Pak. Jodoh, rezeki, pertemuan, maut itu ada di tangan Allah. Jadi itu nggak bisa dirubah. Saya dapat jodoh ini, itu sudah memang janjinya Allah. Kehidupan saya seperti ini, sampai mama saya itu dipoligami, sampai dibunuh, itu sudah suratan tangan saya. Sudah semua itu, kehendaknya Allah. Gitu. Yang paling sakitnya lagi, yang paling membuat saya nggak punya harapan Pak, dibilangnya seperti ini. Apa yang kamu alami dari dulu sampai hari ini, itu sudah perjanjian kamu sama Allah. Waktu kamu mau dilahirkan itu, sebelum kamu keluar di alam ini, waktu sudah di pintu rahimnya ibumu, kamu sudah berjanji sama Allah. Itulah kehidupan kamu. Loh, kok saya dulu kok nggak mau bilang, saya dapat suami yang baik, saya bisa jadi orang kaya, kok saya nggak ngomong gitu ya? Kok hidupan saya kayak gini? Udahlah, daripada kayak gini, saya zikir, puasa-puasa itu berarti nggak ada gunanya semua. Kalau kayak gitu, udahlah, saya maunya bunuh diri aja, udahlah gitu. Itu Pak, yang mau bunuh diri itu sudah berbulan-bulan saya persiapkan. Kalau ada selesai, ada sedikit sisa uang belanja,
itu saya belikan kain panjang. Karena apa Pak? Karena kita orang Muslim, kalau mati itu kan semua dibungkus kain panjang, nanti mandi diangkat pakai kain panjang, itu saya sudah sediakan. Saya punya kain panjang itu udah lebih dari 10. Kalau nanti ada uang sisa, nanti saya belikan kain panjang ini untuk nutup mayat saya. Itu nggak ada yang ngerti dan saya nggak pernah ceritakan itu. Nah, jadi semakin lama semakin seperti tertindas dengan memikirkan biaya yang akan datang ini, semakin saya mencari Allah itu kok seperti ini. Kadang-kadang kalau saya berzikir semakin saya bosan dengar yang bahasa-bahasa tadi itu. Semua udah janji saya sama Allah, itu semua sudah garisan tangan saya. Udahlah, pas kebetulan suami saya berjudi Pak. Saya susul di tempat dia main judi itu, saya ngamuk di sana Pak. Di tempat dia berjudi itu, suami saya dulu kalau saya ngamuk, dia langsung pergi. Itu bukan pulang ke rumah, Mbak. Itu dia langsung pergi ngilang tak kemana. Jadi saya nangis pulang, Pak. Saya dengan berkeringat, saya ngamuk, gelupur-gelupur di halaman saya sendiri. Ini semua pasir. Terus saya tertidur pada waktu itu, bangun sore. Terus saya mandi. Saya pergi ke rumahnya orang Kristen. Saya nggak sebut namanya, kalau nanti disebut namanya, nanti anaknya pasti marah. Karena apa, Pak? Yang saya tahu dari orang Kristen ini pun, saya kalau jadi orang percaya, saya nggak mau seperti Namboru ini. Karena apa? Waktu saya datang, waktu saya mandi ini Pak Keramas, saya waktu itu puasa. Karena kami, walaupun nggak bulan Ramadan, saya puasa Senin Kemis itu saya rajin. Karena di situ ada doa saya. Saya minta supaya saya punya rezeki, saya berdoa supaya suami saya bisa jadi panutan, supaya saya nanti bisa muliakan anak, itu hanya dengan begitu gitu. Jadi saya mandi, waktu itu sebelum saya ke rumah Namboru saya mandi, tapi karena saya keadaan puasa, perut kosong, saya keramas seperti orang masuk angin. Jadi kok kerasa kayak mau muntah, terus ada sesuatu yang keras di perut ini. Wah, ini karena saya puasa, saya keramas, ini berarti ada angin duduk. Tetapi waktu ada angin duduk itu kok makin sakit. Terus saya melihat dari kamar mandi ini, saya lihat salib gereja. Karena di depan rumah saya masjid, di belakang agak jauh dari rumah saya itu ada gereja. Itu gereja GKPI. Gereja ini Pak, yang saya sering kali buang kotoran anjing, kotoran binatang. Karena apa? Karena piaraan orang itu selalu BAB-nya, pupnya itu di masjid kami. Jadi kalau saya kan siap subuh itu, saya langsung sapu halaman masjid supaya nanti kelihatan orang masjid kita itu bersih. Jadi kotoran yang di depan masjid ini, kotoran binatangnya orang itu, saya buang ke gereja lagi. Itu pekerjaan saya pada waktu itu. Saya lihatin itu gereja yang saya buangi kotoran anjing, saya lihat, tapi tadi kok saya ingat mimpi saya itu. Terus waktu saya mandi, ini lagi Pak. Waktu saya seperti tersiksa itu tadi, saya melihat lagi ada salib yang bercahaya. Loh, apa ini? Kok salib gereja di sana, kok di rumah saya ada salib? Kok mulai sinaran kecil? Begitu sinar sudah membesar, saya mulai nggak tahan. Ya, apa ini? Terus Tuhannya orang kafir, astagfirullah, Allahu Akbar, saya bilang. Saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, Pak. Tetapi sinaran itu semakin datang, saya tersungkur, nggak kayak seperti bola lampu yang ini makin menentang dia gitu. Loh, kok gini? Tapi ada suara seperti anak kecil yang saya dengar, karena saya sudah nggak sanggup lagi buka mata, saya tutup mata, seperti ada anak kecil mengatakan seperti ini. Panggil nama Yesus, panggil nama Yesus. Saya coba manggil nama Yesus, Pak. Waktu saya coba aja panggil nama Yesus, itu yang kepala denyut, yang di perut ini yang rasanya mau keluar, itu kayak muntah keluar, tapi nggak ada yang saya muntahkan. Tapi saya pada waktu itu cuma begini, ini pasti pinter-pinternya setan, pasti pinter-pinternya iblis mengkecoh iman saya. Saya ucapkan lagi 2 kalimat syahadat. Itu langsung seperti tertindas lagi saya. Udah,
Sinar itu datang lagi Pak, saya tersungkur. Saya nggak tahu itu gimana, pingsan atau tertidur. Mungkin saya tertidur atau pingsan, nggak saya pikirin lagi lah. Saya buka mata Pak, pelan-pelan. Tinggal salib itu. Seperti jalan menghilang. Tapi di hati saya ditaruh, carilah aku. Jadi saya dulu pernah nyewa di rumahnya orang Kristen Pak. Saya dibayangin Alkitab ini. Waktu saya pernah nyewa di rumahnya orang Kristen, saya ngambil Alkitab ini pakai kain lap. Dan itu dibayangkan kembali. Akhirnya udahlah saya pergilah ke rumahnya orang Kristen. Waktu saya datang dia cuma ngomong gini, kau tadi ngamuk ya? Kayak orang gila kau kalau sudah ngamuk. Iya Namboru. Tapi waktu saya tadi, ini saya dengar ini ngamuk tadi. Tapi saya melihat salib dan ada cahayanya seperti itu. Hah? Kok bisa kau seperti itu? Padahal aku termasuk orang yang taat. Iya Namboru, nggak tahu lah. Inilah loh, sautlah kawangiku. Murtadlah kau. Hah? Aduh. Astagfirullahaladzim. Betul lah ini. Orang Kristen aja mengatakan aku murtad. Gimana aku ini ya? Gitu. Aku aja orang Kristen yang dari perutku, hamil mamaku, aku sudah dibawa ke gereja. Sampai aku lahir, nggak pernah aku lihat kayak gitu. Kok kau bisa lihat kayak gitu? Saudara panggilku, murtadlah kau. Dia bilang lagi. Sehingga saya nggak sejahtera saya lihat Namboru itu. Waktu dia mengatakan begitu, saya ucapkan lagi dalam hati, asyhadu alla ilaha. Belum selesai, saya seperti mau dijungkir balikkan lagi. Langsung saya tinggal Namboru itu, saya pulang. Belum sampai ke rumah, di belakang saya ada teman saya, padahal dia ini Kristen, marga Tambunan, tapi nggak pernah ke gereja. Dia klakson saya panggil dia. Henry, sinilah. Pinjemin dong saya Injil, saya bilang. Hah? Apa sih kakak ini? Kakak Muslim. Dan kakak yang bersih-bersihkan masjid, kakak ini gimana sih? Enggak Henry, tolong beliin lah. Aku tadi melihat salib ada cahayanya. Hah? Tapi aku takut loh kak. Kau jangan takut Henry, belikan. Oh iyalah kak, aku belikan nanti. Jadi saya tunggu-tunggu Pak 3 hari, belum juga datang. Kok nggak datang-datang si Henry ini? Saya cari dia di tempat dia main bola-bola sodok, di tempat dia main kartu. Pas saya ke tempat itu, namanya Buyung, orang Batak tapi dipanggil Buyung kayak orang Padang gitu ya. Yung, kau ada lihat Henry? Wih, baru aja pulang dia kak. Aduh iya ya, aku padahal ada janji loh, ada yang mau dia kasih ke aku. Oh, berarti inilah kak, katanya. Rupanya Alkitab itu dia bungkus rapi, berarti ini memang dia ada bilang, ini mau kasih lah ke Kak Kiki, tapi kok dia, dia mau ke rumahnya, tapi aku takut biarlah sampai dia datang. Berarti inilah untuk kakak ini, dia bilang. Terus, oh berarti iya, ini pasti untuk aku, buat aku ini. Saya pulang, saya koyak itu saya baca Pak, saya terkejut sekali. Seperti apa yang selalu saya pertanyakan waktu saya sholat, waktu saya selalu merenung, bagaimana ya langit ini kok ada, bumi ini kok ada, siapa yang menciptakan? Maka Tuhan itu tunjukkan sama saya Pak, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di situ saya, saya nggak tahu lagi bilang apa. Saya curi-curi baca ini Pak. Kalau datang anak saya, kalau datang suami ini saya sembunyikan ini Alkitab. Saya curi-curi baca. Jadi kalau malam orang-orang sudah tidur, saya curi baca. Nanti kalau pagi, udah anak-anak pergi, udah nggak ada orang, saya baca lagi. Bayangkan Pak, kejadian sampai Wahyu itu 6 bulan saya selesai baca. Saya sampai nggak tidur-tidur. Jarang tidur. Di situ banyak isi-isi yang saya sangat terkejut. Mulai dari Perjanjian Lama, loh kok mirip-mirip, kok ada menceritakan Nabi Daud, ada di sini tapi kok Abraham, tapi kok jelas Abraham itu punya istri punya anak namanya Ishak, yang satu Ismail. Loh, kok sama? Tetapi di sini kok yang dipersembahkan Ishak, Ismail itu malah anaknya Hagar. Memang iya.
Dan ini terus saya ulang-ulang lagi, bolak-balik lagi baca. Dan di perjanjian baru itu, Pak, apa yang selalu saya pertanyakan, Allah itu kayak mana? Terus jalan ke surga itu kayak apa? Di situ ditunjukkan, Pak. Yohanes 14 ayat 6, tapi saya baca dari ayat 1-nya itu. Saya terkejut sekali. Jangan gelisah hatimu. Yang selama ini saya gelisah. Saya mencari Allah gelisah. Saya mencari jalan lurus itu gelisah. Yang namanya Allah kayak mana, yang namanya surga kayak mana. Kalau mau ke surga kok susah banget. Apa saya harus banyak uang, punya infak, sedekah dan segala macam begitu. Di sini saya terkejut. Jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat. Itu dia katakan, sampai saya baca sampai ke ayat 6-nya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di situ saya terus nangis, saya berdoa. Apa sungguh-sungguhkah kau Tuhan? Yesus? Sungguh-sungguhkah kau Tuhan itu Yesus? Dan ini, dan yang lebih luar biasanya lagi, Pak, saya baca, ketemu di Yohanes. Saya ulang lagi, karena saya baca pada waktu itu kan udah selesai. Tapi kayak baca cepet-cepet. Terus saya tutup, saya buka gini, terbaca lagi, Pak. Yang paling luar biasanya, seperti dituntun Tuhan. Yohanes 1 kali. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Iya ya. Terus saya baca sampai ke Wahyu. Jadi itu kejadiannya, Pak, tahun 2002. Jadi pada waktu itu mau lebaran. Ya, mau lebaran itu tahun 2003-nya. Itu akhir 2002, tahun 2003-nya mau lebaran ini, Pak. Jadi pada waktu itu sekalipun saya baca Injil, saya puasa. Karena saya belum kasih tahu ke anak-anak. Masa anak-anak saya suruh ngaji, kalau nggak ngaji dulu saya pukul, masa mamanya sendiri baca ini, yang selama ini dianggap di luar daripada kitab saya itu kan kitabnya orang kafir, begitu. Jadi rupanya, Pak, anak saya ini setiap kami berkelahi kan kita nggak ngerti. Rupanya anak saya ini kan juga tertekan semua gitu loh. Karena saya dulu jadinya orang tua yang sadis juga ya. Karena kepahitan dari kecil, mengharapkan kasih sayang nggak dapet, sehingga saya mengajar anak saya pun dengan sedikit kasar, mukul, dengan bahasa-bahasa yang keras begitu. Anak saya itu nggak saya ngerti, rupanya ya tertekan juga gitu ya. Satu kali waktu anak saya yang nomor 2 ini, yang Suci Ramadhani ini, dia pernah bermimpi. Waktu itu kan bulan puasa sekolah itu, Pak. Jadi dia pergi ke sekolah, malamnya dia mimpi, tapi nggak kasih tahu ke saya. Dia bermimpi seperti ini. Seperti ada padang rumput dan ada suara sama dia. Marilah anakku, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Seperti ada sumur di padang hijau itu, seperti ada sumur dan seperti ada suara lembut itu. Mimpi itu dia nggak ceritakan ke saya. Jadi waktu sekolah itu ada renovasi kelas yang biasanya dia satu bangku dengan sama-sama Muslim. Tapi karena renovasi kelas, mereka berebut bangku, akhirnya di satu bangku dengan orang Batak. Jadi dia masih ingat mimpinya, dia ceritakan ke temannya, Juli, aku tadi malam mimpi loh, mimpi itu masih aku ingat. Mimpi apa kamu? Kok ada suara mengatakan seperti ini? Marilah anakku, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sebab aku lemah lembut, kata. Loh, kau juara ngaji. Kau pinter ngaji. Namamu Suci Ramadhani. Kok kau bisa mimpi seperti itu? Mimpimu itu ada di Injil kami. Jadi
Besoknya dia bawa Injil kecil. Dibawa temannya ini. Rupanya ada tertulis, Pak, di Matius 11 ayat 28. Buka, dia terkejut. Akhirnya dia pun baca sembunyi-sembunyi. Saya baca pun sembunyi-sembunyi seperti itu. Jadi satu kali waktu, asal dia baca, terus seperti dia sembunyikan, saya marah. Kamu baca apa itu? Saya berpikir dia baca komik atau apa. Zaman-zaman itu kan ada komik. Ini mak kamus bahasa Inggris. Oh, saya diam. Waktu puasa itu, dia mau berangkat ke sekolah, belum mau berangkat tapi sudah bersiap-siap. Akhirnya saya melihat dari depan sana kok seperti ada orang barat datang. Loh, ini pasti guru les anak saya ini, saya pikir. Suci, apa panggilan anak saya nomor 2 itu Dede. Dek, ada guru lesmu orang barat? Enggak, Mak, guru lesku orang India sama orang Chinese. Tapi kok ada orang barat? Tapi tiba-tiba dia sampai ke pintu kami. Shalom, dia katakan. Bahasa apa ini ya? Iya, ada apa, Ses? Apakah ini rumah suci Ramadhani? Iya, anak saya. Masuk, Ses. Saya suruh dia duduk. Karena rumah kami kecil, Pak, yang namanya garasi. Bukan rumah, Pak, garasi. Duduk, Ses. Apakah Suci Ramadhani mau ngikut Yesus, mau belajar Injil? Loh, saya yang baca Injil, kok dia nanya anak saya? Langsung di depan dia saya bilang, saya yang baca Injil, Ses. Langsung anak saya yang dengan ketakutan itu, dia peluk saya. Ma, Mama nggak marah kalau saya juga baca Injil. Loh, kok kamu bisa baca Injil? Dia ceritakan yang tadi itu. Akhirnya kami suruh duduk orang itu, karena kami bulan puasa, Pak, sudah ada sirup, sudah ada makanan untuk hari raya. Terus saya suruh sediakan minuman sirup tapi nggak pakai es karena pagi-pagi nih Pak orangnya datang. Anak saya sudah mau berangkat sekolah. Terus didoakan minuman itu dan roti, dia minum, dia diberkati gini, dia permisi pulang. Jadi karena baju tidur saya masih agak koyak, saya mau ngantarkan orang barat ini keluar. Kan begitu kalau kita punya sopan, kalau ada tamu mesti diantar. Tapi saya ganti baju dulu dan anak saya juga berkemas. Waktu saya ganti baju, loh si orang barat ini tadi sudah nggak ada lagi. Ngilang gitu. Loh, kok kemana itu orang barat kok cepat kali ngilang? Tapi saya nggak pikir itu lagi. Udahlah mau hilang mau apa, yang penting saya sudah senang. Berarti yang baca Injil bukan saya. Terus anak saya yang paling kecil ini pun tanpa saya tahu dia diam-diam pergi ke gereja. Yang paling kecil ini tanpa saya tahu. Karena ada temennya juga yang dulu mamanya itu Kristen masuk Islam. Kawin sama papanya. Terus akhirnya bercerai mereka. Akhirnya mamanya itu sadar anak-anaknya disuruh pergi ke gereja. Jadi anak saya ini ikut-ikutan dengan sembunyi-sembunyi. Jadi waktu kita cerita itu, anak saya mendengar lah kami tiga-tiga ini begitu. Terus anak saya yang laki-laki pulang pagi, disambut sama yang kecil. Bang Kiki, apa? Tadi ada tamu kita orang barat, tapi dia ngilang. Terus rupanya mama sama Kak Dedek sudah baca bukunya orang Kristen. Loh, anak saya yang laki-laki, Ma, apa mama udah baca Injil? Shh, saya bilang. Karena di sebelah-sebelah kita kan anak-anak kos muslim gitu. Diam aja, mama masih mencari gitu. Ma, sebenarnya pun aku sudah 2 kali gereja. Loh, kok bisa? Dia ceritakan, waktu aku numpang tidur tempat Bang Dimpos, Mak. Bang Dimpos itu mau pulang kampung. Jadi aku tidur di situ. Jadi Alkitab orang itu tersenggol sama tanganku. Jadi terbuka Alkitab itu. Aku buka, Mak, ada, Mak, tertulis. Kalau ditampar pipi kananmu, maka berilah pipi kirimu. Loh, kok kitabnya orang Kristen ini kok begini ya? Ya pantas ya kalau gerejanya mereka dibom, mereka nggak membalas gitu. Akhirnya kalau kayak gitu, itu terjadinya hari Jumat. Dia bilang, ini Sabtu Minggu nanti aku pergilah ke gereja. Waktu dia pergi ke gereja, dia katakan, dia seperti ada sesuatu yang masuk ke tubuhnya sehingga dia gemetar.
Dia gemetar selama di gereja itu. Dan akhirnya pada waktu itu kami pun belajar, pergilah ke gereja, tapi nggak ke gereja yang anak saya pergi. Karena kalau ke gereja yang anak saya pergi, Pak, karena saya dulu kan pengurus partai, ada yang namanya gereja itu di Jalan Krakatau itu, tapi di sekitaran situ itu teman-teman saya semua. Nanti kalau ketahuan saya di gereja, yang dihajapin itu nanti gereja hanya gara-gara satu orang saya gitu. Akhirnya kami coba-coba pergi cari gereja yang di mall-mall. Ketemulah yang namanya gereja Tiberias. Akhirnya kami pergi ke sana. Yang namanya gereja itu apa ya? Saya ya terkejut dengan cara-caranya. Kalau saya saksikan ini Pak, panjang juga ini. Yang saya nggak memberikan kolekte karena saya nggak tahu di gereja itu ada kolekte. Nanti kalau saya berikan kolekte ini nggak ada ongkos pulang gitu. Jadi saya nggak kasih kolekte. Tapi untuk minggu depannya saya tahu mempersiapkan kolekte. Bahkan kalau gereja itu 3 season, saya nggak pulang-pulang itu. Orang keluar saya ikut keluar. Nanti cuman pindah tempat duduk aja. Gitu aja. Nah, sampai saya memahami benar. Nanti pulang saya baca firman lagi. Akhirnya yang namanya mulut manusia itu nggak bisa ditutup. Ada yang ngadu ke suami saya. Ngamuk suami saya Pak, dia ambil pisau mau bunuh saya pada waktu itu. Tapi saya waktu itu cuma katakan begini, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Tapi kok jadinya satu nyanyian. Dan nyanyi ini Pak nggak pernah saya dengar. Kok bisa nyanyi seperti waktu itu? Pokoknya aku mau ikut Yesus kok. Aku mau ikut Yesus. Waktu kejadian itu Pak, waktu saya mengatakan itu, sadar atau nggak sadar suami saya, pisau yang dipegang suami saya itu jatuh. Anak saya yang nomor 2, mama berdoa, mama berdoa. Dari dia lompat, mama berdoa, Pak. Itu saya berdoa, Pak. Cuman saya ada melihat satu tangan yang mengempas itu tadi, satu tangan itu kayak warna kaca. Tapi tangan itu besar. Itu, saya lihat. Akhirnya, udah. Kalau kalian seperti itu semua, kau pengaruhi anak-anakku, udahlah, dia bilang, aku pergi aja. Akhirnya kami, ya begitu Pak, perang. Dia mencaci Tuhan yang saya sembah, karena saya dulu pun sorry banget. Sebelum saya tahu ini pun, saya dulu suka mengatakan seperti ini Pak. Orang Kristen itu kok bodoh ya? Kok Tuhannya pakai sempak, rambutnya gondrong disalib? Masa kok kayak gitu Tuhan loh gitu, kok disembah-sembah seperti itu gitu. Jadi waktu kami terima Yesus pun itu juga yang dibilang, itulah kau bawa anakku jadi kafir. Masa nyembah-nyembah yang pakai sempak begitu? Terlalu bodoh kau. Dia katakan seperti itu. Tetapi itu karena saya sudah baca firman, memang benar. Firman ini sungguh berkuasa. Jangan bermain-main dengan firman. Makanya saya pada waktu itu Pak bayar harga. Saya pisah sama suami. Kami pernah sampai nggak makan. Kami rasakan itu Pak. Tapi waktu kami nggak makan Pak, saya nggak mau minta-minta ke orang. Rupanya di firman Tuhan pun dikatakan Pak, saya baca ulang kedua secara pelan-pelan. Anak Tuhan bukan jadi peminta-minta. Tapi anak Tuhan tangannya di atas. Artinya anak Tuhan itu pemberi. Sekalipun susah, saya tidak pernah ngomong ke siapapun. Cuman doa saya pada waktu itu seperti ini Pak. Tuhan Yesus, kalaupun sampai kami mati nggak makan, janganlah kiranya kami matinya satu-satu, tapi serentakkan. Kalau saya aja yang mati, anak saya nggak mati, nanti dia ikut mamak tiri. Seperti saya dulu lagi, sakit kalau ikut mamak tiri. Tapi Tuhan itu baik, Pak. Saya hafal firman karena itu kesaksian dan kejadian, Pak. Kalau ada apa yang terjadi, Pak, saya buka firman itu begini, ngomong apa kau Bapakku hari ini? Waktu kejadian itu, Pak, itu sore, saya kan nggak mau ngomong sama anak saya. Kami sudah makan-makan Indomie aja lupa. Indomie ini 2 bungkus saya masak sampai mekar supaya kenyang.
Terus tiba-tiba teman saya ada manggil saya undangan. Bu Kiki, nanti saya temani undangan ya. Saya ke salon sebentar aja, Ibu bersiap-siap ya. Saya pergi undangan Pak, itu ke Wisma. Siap dari Wisma, dia tanya anak, Bu, habis ini saya nggak pulang dulu, kawan, bisa kan Bu ke hotel? Dia bilang, temenin saya mau ketemu teman. Dia bilang, oke Bu. Anak-anak kan udah makan dengan ibu yang apa ya? Sudah, saya cuma katakan itu. Tapi doa saya Pak, waktu di undangan itu saya betul nggak makan. Yang namanya hati seorang ibu, lihat makanan yang enak-enak, anak di rumah cuma makan Indomie. Saya bilang sudah. Jadi waktu itu saya dibawa ke hotel di lobi begitu. Ada keyboardnya, ada ininya di ruang tunggu begitu. Dia kirim jus minum. Jadi minum jus terus, Bu Kiki itu kan ada keyboard, nyanyi dong. Sambil saya duduk-duduk sambil nunggu, akhirnya mereka cakap-cakap sama temennya, saya nyanyi. Saya lihat satpamnya orang Jawa, dan kebetulan teman saya orang Jawa, saya lagu Jawa, Cecek Rowo. Terus ada teman-teman PDI kan, ketua kami pula suku Karo, saya lagu Karo. Terus saya senang lagu Batak Pak. Itu sesudah saya di Medan. Kalau dulu kami ngomong jangankan belajar bahasa Batak, berteman sama orang Batak aja nggak boleh, sebab itu kafir gitu. Jadi saya sudah di kota Medan, saya belajar lagu Batak, saya nyanyi. Itu biasanya adong sada parende, biasanya itu marganya situ morang, itu enggak. Saya bikin silalahi, loh kok marga silalahi ya, tapi karena supaya kelihatan lagu saya itu enggak salah, saya teruskan aja silalahi. Puji Tuhan Pak. Dia nyumbang saya dengan uang 6 lembar, saya pikir uang itu uang ratusan. Rupanya yang 6 lembar itu uang dolar. Uang dolar itu Pak, paginya saya tukar ke bank. Saya tinggal hanya ada uang 4.000 Pak. Itu karena jaga-jaga untuk nanti beli Indomie. Pada saat itu Indomie masih murah, 1.300 itu satu bungkus. Jadi 4.000 itu saya pergi ke Brian, ke bank BCA itu, ongkos cuma 2.000. Jadi tinggal 2.000 lagi. Jadi saya bilang sama satpam, ini boleh tukar uang di sini. Ya nggak tahu juga. Jadi ditanyakan, oh boleh, boleh. Dia bilang, rupanya uang itu Pak ditukar, uang dolar ini tadi. Ibu ada uang 2.000? Ada. Kalau 2.000 ada, pas. Diminta si satpam, Ibu uangnya ini Bu, jadinya 5 juta. Loh, hampir saya seperti pingsan loh Pak. Akhirnya Pak, dengan uang 5 juta ini, saya pergi belanja ke pasar. Saya naik becak lagi Pak, pulang. Saya belanja beras ini. Terus uang ini ada lebihnya lagi. Semua seperti disusun. Saya simpen, ini nanti untuk keperluan sekolah anak saya itu dan ini. Begitu Pak, saya langsung nangis sampai rumah Pak. Saya baca firman dengan sungguh-sungguh, saya buka. Firman itu, ini makanya saya katakan firman itu berkuasa. Enggak ada yang tuntun Pak, terbaca saya di 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah kamu dengar, apa yang tidak pernah dilihat dengan mata, apa yang tidak pernah terlintas dalam pikiran, itu yang Tuhan berikan. Maka saya kenal Pak hari ini, siapa Tuhan yang saya sembah. Allah yang mampu memberikan mujizat. Kenapa? Firman ini mengajarkan kita luar biasa. Dan saya imani itu Matius 6 ayat 33, akan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ayo. Kita orang-orang yang mulai percaya kepada Yesus, ingat, jangan kita menjadi orang yang peminta-minta.
Tuhan bisa mengetuk hati siapa saja kalau dia mau tolong kita. Saya nggak kenal sama yang memberikan uang sama saya itu. Dan siapa dia. Hanya karena mulut saya dari situ orang, ini bisa jadi silalahi. Saya bisa dapat uang seperti segitu. Dan uang itu belum habis. Saya sudah dibantu teman saya, suruh buat pangkalan minyak. Jadi luar biasa cara Tuhan itu. Dan waktu itu, waktu saya dalam keadaan beberapa hari kami yang makan Indomie itu, memang seperti saya lihat di dinding. Seperti ada tulisan, cara Tuhan itu dahsyat banget. Yeremia 17 ayat 7. Saya buka, saya cari Yeremia, saya baca. Itu luar biasa kali Pak. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang di tepi aliran air. Saya baca kalau ayat 5-nya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya. Itu terkutuk. Untung Pak saya, waktu pun saya belum tahu sekali siapa Yesus. Tetapi pada waktu itu, sekalipun kami nggak makan, kami nggak pernah punya pikiran mau ngutang, kami nggak pernah punya pikiran mau menjadi pengemis, minta-minta, tidak. Karena waktu itu lewat roti, lewat apa, malah doa saya Pak, Tuhan Yesus, buatlah anak saya telinganya itu nggak mendengar supaya dia nggak minta roti yang lewat itu, karena saya nggak punya uang. Uang ini nanti untuk membeli Indomie, kalau roti kan cuman hanya untuk dia satu orang, kalau Indomie kan bisa kenyang. Itulah Pak doa orang yang belum tahu apa-apa. Tetapi Tuhan kita yang dahsyat itu, Tuhan yang saya sembah hari ini, yang mampu memberikan mujizat yang menjawab doa melebihi daripada yang kita butuhkan. Maka saya kuat Pak untuk menghadapi apapun. Karena firman ini membuat kuat buat saya. Kalaupun saya diancam, sampai saya sekarang nggak diakui keluarga, Pak. Bahkan di HP pun nggak diterima. Saya itu lebih daripada kafir. Karena kalau kafir itu sudah memang sudah lebih di atasnya kafir. Karena kalau murtadin itu pasti kafir. Itu saya di kerak-keraknya neraka nanti. Bukan lagi di neraka, tapi di kerak-keraknya neraka jahanam itu. Itu yang dikatakan mereka. Karena adik saya pun haji. Ya, pengajian-pengajian mereka itu termasuk pemuka begitu. Jadi makanya kalau sekarang Pak, apapun saya tahu kekuatan yang diberikan Tuhan itu. Dan kalau kita ada menghadapi segala sesuatu, saya hanya panggil nama Yesus. Dan kenapa saya kenal Bapak? Saya Pak menyembah Tuhan Yesus bukan hanya saya nggak mau pindah agama. Karena Yesus saya baca dari Kejadian sampai Wahyu tidak membawa agama. Kenapa saya bilang saya nggak perlu pindah agama? KTP saya Muslim. Karena tadi yang saya ceritakan tadi, Namboru itu bukannya dia mendengarkan cerita saya, malahan dia orang Kristen yang mengatakan, "Saulah kau diku, murtadlah kau." Loh, kalau kekristenan kita, kekristenan yang seperti itu, bagaimana? Kita cuma Kristen beragama. Yesus tidak membawa agama. Tetapi Yesus yang kita sembah, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang membawa keselamatan. Jelas. Enggak ada insya Allah, tidak ada mudah-mudahan di sana. Enggak ada, bukan ada karena kebaikan kita. Karena di Yohanes 3 ayat 16 pun dikatakan,
Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi apa yang di benak saya dulu Pak, yang saya pertanyakan, kok Tuhannya orang Kristen itu beranak? Tetapi sesudah saya baca firman, dan saya pergi ke gereja, dijabarkan, saya mengerti dan saya nonton film Yesus itu. Di situ saya diberikan pengertian. Makanya, kalaupun hari ini kita menjadi orang percaya kepada Yesus, jangan hanya menjadi orang Kristen beragama. Karena apa? Saya banyak temui juga orang-orang Kristen cuma Kristen beragama. Waktu saya pernah nanya, kok Tuhannya kamu beranak sih? Mereka nggak bisa jawab. Tetapi hari ini, kalau orang bertanya kepada saya bisa jawab. Tuhan orang Kristen itu bukan beranak. Tetapi Tuhan orang Kristen itu memang diperanakkan oleh Maria. Di Al-Quran pun tertulis bahwa malaikat Jibril itu mendatangi Siti Maryam. Hai Maryam, engkau akan mengandung. Dan Maryam itu kan menjawab, bagaimana aku bisa mengandung? Aku kan wanita suci. Engkau bukan mengandung dari buah manusia, tetapi engkau mengandung dari buah Roh Kudus. Ada. Waktu saya tonton film dan saya baca firmannya dan saya mendengarkan firman, baru saya ngerti bahwa Maria itu, Siti Maryam itu hanya dipakai untuk melahirkan Yesus. Itulah Isa Rohullah Kalimatullah di kandang domba. Kenapa Yesus itu harus menjadi manusia? Baru saya mengerti. Karena dia mau menyelamatkan manusia. Karena sesungguhnya manusia ini, kita yang diciptakan ini, sesungguhnya harus menjadi pemuji penyembahnya. Seharusnya. Oleh sebab itu, saya melihat orang Kristen yang tadi itu, saya berjanji, kalau saya menjadi orang percaya kepada Yesus, atau saya menjadi orang percaya, saya tidak mau seperti itu. Karena apa? Saya harus memberitakan Injil kebenaran ini. Karena apa? Apa yang seperti saya rasakan. Sekarang saya sudah tahu keselamatan itu. Hanya dari firman Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu. Dan yang saya paling heran Pak, itu saya cari terus. Saya pergi ke Gramedia. Saya baca di sana banyak segala bahasa. Loh, iya ya. Apa yang saya pertanyakan dulu Pak, itu terjawab. Waktu saya sholat, waktu saya ngaji, kenapa ya kalau saya ngaji harus dengan bahasa Arab, sembahyang pun harus dengan bahasa Arab, sementara saya nggak ngerti artinya. Kalau ngaji ya ngaji. Kul a'udzu binas malikinas ilahinas minal jinati wanas min syarril waswasil. Itu ya saya yang ngaji. Tapi artinya nggak ngerti. Yang penting kalau kamu baca, kamu dapat pahala. Apa yang saya pertanyakan dulu terjawab. Saya pergi ke Gramedia. Ada Alkitab bahasa Padang, ada Alkitab bahasa Aceh, saya udah ketemu. Ada Alkitab, segala bahasa ada. Disitulah saya, ini sungguh-sungguh. Dan saya baca terus. Ini Pak, kena beberapa bulan ini aja mata saya kena katarak. Itu pun saya berdoa sama Tuhan, nanti kalau ada berkat saya mau operasi aja dah. Saya memang selalu kasih obat-obat tetes itu, tapi belum juga gitu. Tapi saya yakin, karena saya sudah rindu baca firman Pak, karena firman itu kekuatan saya. Karena saya, apa saja yang terjadi sama saya, kalau saya buka firman, pasti firman itu berkata sama saya. Contoh kecil aja Pak, saya ini senang bunga. Senang dengan bertanam-tanam bunga. Jadi saya satu kali waktu ini pernah ada kakak yang saya sewa itu, adiknya juga senang bunga. Jadi bunga ini dia beli, bunga anggrek ini dia beli. Dia mau bawa pulang ke rumahnya, ke Dumai. Tapi karena dia singgah bermain judi lagi, jadi akhirnya bunga itu tersimpan aja gitu di kotak.
Datang kakaknya ini katakan seperti ini. Mama Kiki, ambil aja bunga itu 1 atau 2, nanti kita bagi. Begitu. Saya ambillah bunga ini, mau saya putihkan begini. Jantung saya langsung ceklek. Saya nggak berani. Langsung saya masuk kamar. Aduh Tuhan ampuni saya ada niat mencuri bunga itu. Langsung Pak saya baca firman Pak. Terbaca saya 1 Tesalonika 5 ayat 22. Akan tetapi jauhilah akar kejahatan. Itu contoh kecil Pak. Itu. Makanya saya katakan, firman ini berkuasa. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ada apa-apa, udah nggak usah ngadu ke orang, ngadu aja sama Tuhan. Buka firman, sesuai dengan apa yang kita rasakan. Firman itu banyak keluar kepala, bukan saya hafal-hafal, karena di dalam firman itu saya punya pengalaman. Saya punya pengalaman. Makanya saya sampai hari ini, asal ketemu orang, kalau ada orang yang jualan datang, saya layani, saya ceritakan. Siapa Yesus, siapa Isa Al-Masih. Tamu kek, atau di jalan kek, atau dimanapun, ke pasar dulu. Saya dulu kalau ke pasar Pak, itu lupa pulang. Yang aturannya kita mau masak, hari ini masak apa Mak? Kepengen sih kita maunya makan kelio ayam ya. Tetapi sesudah sampai di pasar Pak, saya itu menceritakan dari atas sampai ke bawah, akhirnya pasarnya sudah mau tutup. Akhirnya saya nggak jadi makan itu kami kelio ayam atau opor ayam, jadi makan telur ayam aja diceplok. Karena apa? Udah kesiangan Pak, pasarnya udah tutup, tukang ayam pun udah tutup. Itu menggebu-gebu. Saya kepengen menceritakan karena apa? Karena supaya orang tidak tersesat. Dan saya diingatkan mimpi tadi lagi. Mimpi yang dulu tahun 72 Pak, di kejadian tahun 2004 itu seperti dekat. Kau pulang, kau ceritakan bagi banyak orang supaya orang tidak binasa. Kan itu tadi mimpi saya. Itu. Maka saya menggebu-gebu dan kami dibaptis pada waktu itu Pak. Anak saya duluan saya baptiskan di Jakarta dengan sembunyi-sembunyi. Terus akhirnya kami semua terima Yesus. Dan kami dibaptis. Dan janji Tuhan dinyatakan. Kisah Rasul 12 ya ayat 31. Jika satu selamat, maka seisi rumahmu diselamatkan. Dan puji Tuhan, si Bapak tahun 2017 kemarin pun sudah dibaptis. Jadi kerinduan saya memang melayani dan pernah kami ada dengan teman-teman Pak melayani anak-anak jalanan dan kami sering masak bungkus nasi karena saya teringat juga saya dulu pernah jadi orang-orang jalanan tidur-tidur di bawah pokok kayu di emperan. Saya ingat juga sempat seperti itu gitu. Saya bagikan nasi-nasi ke anak-anak jalanan itu. Ada beberapa teman dulu. Kita dapatkan beberapa orang memang Pak. Ada orang Mendiling, ada orang Aceh dan segala suku. Kalau kita tanya mereka kenapa ada di jalanan? Karena perceraian orang tua. Anak-anak di jalanan itu Pak, itu kena broken home. Kalau kita tanya lagi yang satu, kenapa kamu kok ada di sini? Dulu mama saya sama papa saya cerai. Mama saya kawin lagi, bapak saya kawin lagi. Jadi saya ikut nenek meninggal, saya nggak tahu ikut siapa. Jadi saya di jalanan. Itu banyak sekali, Pak. Itu makanya, sampai hari ini saya berpikir tentang hal-hal perkawinan itu. Kok boleh ya poligami? Saya ini satu-satunya anak yang akibat poligami. Abang saya, kakak saya sudah meninggal. Kakak saya meninggal tahun 81, abang saya meninggal tahun 94, itu pun saya nggak ngerti, Pak. Kalau kakak saya masih ngerti tahun 81, saya masih ketemu mayatnya. Tapi abang saya enggak, karena saya sudah pergi merantau, sudah ini. Dan yang paling sakit itu, Pak, pada waktu itu ikut mama tiri adik-adik saya. Karena mereka,
Dulu kita kalau besar keluar. Adik saya itu, saya tahu ceritanya ya sakit lah. Tapi untung puji Tuhan mereka keadaan itu ada. Cuma saya sekarang lagi berdoa buat mereka sekalipun mereka membenci saya. Karena apa? Karena dulu udah berpisah lama. Kebetulan sekarang kalau ketemu saya sudah percaya Yesus. Kan kerinduan itu mereka itu sudah semakin udah kayak orang lain aja begitu. Tapi saya percaya Tuhan yang mengerti, kami satu darah. Bagi Tuhan itu gak ada yang mustahil. Doa saya cuma saya katakan, jika satu selamat, seluruh keluargamu akan diselamatkan. Begitu juga keluarga suami saya. Jadi mengikut Yesus, bayar harga. Kita dibenci, bahkan teman-teman pun banyak yang menjauh. Bahkan dulu ada teror-teror mau membakar rumah, mau membunuh. Tapi kami cuma berdoa, berpuasa. Tapi akhirnya kami ada sampai hari ini. Karena apa? Kita nggak perlu takut. Kalau kita baca, Pak, saya baca selalu, hampir saya hitung-hitung itu. Jangan takut. Itu ratusan kali. Kalau ada lebih daripada 360 kali, itu artinya setiap hari Tuhan mengatakan jangan takut. Dan saya akhirnya, Pak, cari makannya, saya sekarang ini jual-jual produk kesembuhan itulah. Saya bisa keliling Indonesia, ya pakai produk itu. Dari produk itu, saya suka melayani orang-orang sakit di rumah sakit gitu. Kalau yang Kristen saya doakan, kadang-kadang kalau Kristennya saya lihat dia kayaknya Kristen KTP, kalau saya tanya tentang firman Tuhan dia nggak ngerti, saya ajak lagi dia doa terima Yesus gitu. Kalau yang Muslim saya ceritakan, Ibu kalau udah sakit begini, Ibu saya tanya kadang-kadang ya kadang-kadang caranya Roh Kudus itu Pak, kadang-kadang bahasanya kita itu seperti diajari gitu. Karena saya selalu seperti ini. Tuhan, itu ada orang sakit di sana. Saya harus ucapkan apa? Enggak secara kebetulan saya bisa ketemu sama dia gitu. Jadi kalau Tuhan itu kita ngomong sama Tuhan, Roh Kudus Tuhan itu pasti ajari. Oh, kok kamu ngomong gini? Pasti ngomong itu sepertinya nyambung aja gitu. Kadang-kadang saya tanya dulu, Bu, sakit apa? Ya kata dokter begini-begini gitu. Oh iya ya. Terus kalau saya tanya-tanya gitu, Bu, Ibu ibaratnya kan umur kita nggak ngerti Bu gitu ya, kalau minta-minta kita doa bisa sembuh gitu loh gitu ya. Iya gitu. Ibu udah siap mati belum? Kita harus mikir loh Bu, sesudah kita hidup kita semua manusia itu menuju kematian. Waktu kita mati itu cuma ada 2 tempat, yaitu neraka dan surga. Nggak ada di tengah-tengahnya, nggak ada, cuma 2 tempat. Ibu kalau mau mati maksudnya Ibu percaya nggak kalau mau masuk surga? Jangan bayangin neraka. Ya belum tahu lah Bu, yang menentukan itu kan Allah. Sebenarnya Bu, dari kita hidup kita harus tahu tujuan kita kemana. Ibu mau nggak mau saya dengar saya bersaksi? Saya bersaksi. Kadang kalau enggak terus saya ceritakan aja siapa Isa Rohullah Kalimatullah. Kalau nggak terganggu karena di rumah sakit kadang-kadang saya takut tiba-tiba nanti datang perawat bawa obat, datang ini gitu. Tapi kalau kira-kira lama, saya ceritakan, saya bersaksi. Saya dulu mau bunuh diri. Saya tiba-tiba ketemu ini. Simpel aja saya cerita. Akhirnya saya baca, nyatanya benar. Rupanya Injil itu segala bahasa ada. Kalau kita kan dengan satu bahasa, jadi kita nggak ngerti. Rupanya kalau diartikan semua Al-Quran itu, di Alkitab itu ada dan jelas. Jalan ke surga itu ini. Nah, jadi saya kasih tahu sama mereka. Rupanya di ayat Al-Fatihah itu, surah ke-6 dikatakan, ya kalau kita ngaji auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu pertanyaan, tunjuki aku jalan yang lurus dan siratal mustaqim. Sementara di Injil ada mengatakan akulah jalan dan hidup, tidak ada yang datang ke surga kalau tidak melalui aku. Siapa dia itu? Dialah Isa Rohullah Kalimatullah. Dan semua nabi dari Nabi Adam sampai ke nabi yang terakhir, saya nggak mau katakan nabinya mereka gitu, nanti mereka kayak tersakiti. Nabi yang terakhir, itu Nabi Isa yang hidup sampai hari ini. Dialah yang membawa kita. Makanya kita akui, waktu semasa kita hidup. Bukan sesudah kita mati, baru kita tahu dia nanti menghakimi dunia dan akhirat. Selagi kita hidup, harus tahu bahwa dialah penghakiman. Maka kita akuilah dia dari saat kita hidup. Itu saya katakan. Makanya saya waktu itu berdoa, saya kepengen kali punya Al-Quran yang punya arti. Ya puji Tuhan Pak, 6 bulan terjawab doa saya.
sehingga ada juga itu surat-surat Al-Quran seperti ini. Ini saya fotokopi begini, surat-surat Al-Quran ini siapa Isa Al-Masih itu. Ini selalu saya fotokopi banyak-banyak. Saya pinter-pinter saya lah. Di pesawat kadang, naik kereta. Saya ke Jakarta Surabaya itu Pak, itu perjalanan semalaman. Itu saya nggak tidur, ngoceh. Menceritakan siapa Isa Ruhullah Kalimatullah. Di Jakarta pun seperti itu. Dari kejadian-kejadian saya bisa jadi dari berita saya bisa penginjilan, nanti kata-katanya bisa menuju ke sana gitu. Di halte kalau saya naik busway, nanti kalau saya naik Grab itu supirnya pun saya nggak peduli. Dan puji nama Tuhan Pak, jiran tetangga saya aja yang orang Buddha, yang orang Muslim itu sudah ada beberapa orang percaya Yesus. Karena saya merasakan kasihan mereka tidak tahu kebenaran. Makanya saya minta hanya sama Tuhan, urapi aku Tuhan. Sekalipun saya nggak pinter khotbah mungkin gitu. Tetapi Pak, saya selalu, waktu saya pergi ke Manado, saya kan bawa produk gitu. Karena gini, di firman Tuhan itu ada dikatakan, cerdiklah seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Kelihatan sih saya pembawa produk. Iyalah, karena gini Pak, dari jual produk ini ada keuntungannya, ada BV-nya, itulah buat biaya saya. Gitu loh. Terus nanti Tuhan itu baik. Di mana aja saya tinggal, di sana ada tempat. Dan waktu saya di Manado, saya sampai diundang kesaksian di sekolah, saya sampai diundang di universitas, diundang di kebaktian-kebaktian, di Jakarta pun seperti itu. Akhirnya ya begitulah Pak. Kadang-kadang ya ini ya buat ibu, ini ya begitu. Tapi ingat, saya anak Tuhan, sekalipun kita susah, ingat, anak Tuhan jangan pernah menjadi peminta-minta. Jangan permalukan Tuhan. Jangan. Makanya kalau ada orang yang nyanyi itu bergitar-gitar dengan lagu pujian itu saya panggil, kamu Kristen atau enggak? Saya pernah itu panggil, nyatanya dia bukan Kristen Bu, di gereja mana kamu? Coba kalau kamu Kristen, coba baca, satu firman aja, enggak ngerti. Tapi mereka tahu lagu pujian, dibikin ngemes gitu loh. Saya marah kalau ada orang-orang percaya itu ngemis. Jangan permalukan Bapamu di sorga. Anak Tuhan tidak menjadi peminta-minta. Kalau kita susah, Tuhan pasti bisa buat jalan. Karena apa? Waktu di dalam kesusahan itu, begitu ada pertolongan, di situ ada kesaksian kita. Maka anak Tuhan itu harus bersaksi. Bersaksi dan bersaksi. Dari mana aja. Saya waktu membangun rumah ini Pak, hanya dengan uang 8 juta. Padahal bangunan rumah ini, kalau diperhitungkan ya ratusan gitu. Tetapi waktu saya membangun, saya hanya percaya kepada Tuhan. Dan tiap minggu produk itu laku. Dan BV saya rada lumayan besar. Dan ada satu ibu Kapolres pada waktu itu, sekarang dia Kapolda, itu di Sulawesi Tenggara. Sekarang katanya dia ibu Kapolda, tapi saya sudah kehilangan nomor HP. Itu pernah mengirim saya uang lumayan besar. Tuhan bisa pakai siapa saja. Asal kita berdoa. Makanya kalau kita saat ini siapapun yang mendengar kesaksian saya ini. Baik saudaraku, Tuhan memberkati saudara yang sudah menyaksikan tayangan tadi. Meskipun tayangan tadi cukup panjang, tapi kami berdoa biarlah kiranya kesaksian itu dapat menginspirasi kita untuk setia kepada Tuhan, untuk selalu mencari Dia dan terus menemukan Dia. Karena Alkitab berkata bahwa setiap orang yang mencarinya pasti akan dapat ditemuinya. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, shalom.